Halo guys, kembali lagi bersama saya Gilbert Novolo Tobing di sini, dan pada kali ini kita bakal membahas salah satu yang unik, yaitu mengenai sel. Oke. Yang sekarang itu yang kita bakalan bahas itu adalah soal mekanisme transport pada sel. Oke, sel itu dibatasi oleh suatu member atau selaput yang memisahkan antara isi dari sel dengan lingkungan luar dari sel. Sel tidak dapat hidup sendiri karena ia harus menerima bahan-bahan dari luar dan membuang hasil sekresi dari dalam tubuhnya keluar juga. Maka dari itu, zat-zat tersebut harus masuk melalui membran sel untuk bisa dipergunakan oleh sel. Bagaimana sih sistem transport membran? Oke, nah salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain adalah CO2 dan O2. Dan molekul polar yang sangat kecil, contohnya yaitu air dan etanol. Sementara itu, molekul lainnya seperti molekul polar yang ukurannya besar seperti glukosa, ion, dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus untuk dapat masuk ke dalam sel. Nah, karena dari transportasi itu terciptalah lalu lintas membran. Sistem lalu lintas membran terbagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport khusus. Yang pertama itu transport pasif. Nah, transport lintas membran terjadi melalui dua mekanisme, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport pasif terjadi tanpa memerlukan energi, sedangkan transport aktif memerlukan energi. Nah, contoh-contoh dari transport pasif itu adalah difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Difusi itu terjadi akibat adanya gerak termal yang menyebabkan peningkatan entropi atau ketidakteraturan sehingga menyebabkan campuran yang lebih acak. Dan yang kedua adalah osmosis, yaitu merupakan difusi pelarut yang melintasi membran selektif yang arah perpindahannya ditentukan oleh beda konsentrasi zat terlarut total dari hipertonis ke hipertonis. Difusi terfasilitasi juga masih dianggap sebagai transport pasif karena zat terlarut berpindah menurut gradien konsentrasinya. Nah, yang selanjutnya itu transport ion channel. Transport lewat ion channel ini adalah transportasi yang dikhususkan buat ion-ion yang secara difusi sulit ditransport karena muatan listriknya. Nah, yang selanjutnya nih guys, yaitu transport aktif. Nah, transport aktif itu ya kebalikan transport pasif tentunya. Transport aktif ini bersifat tidak spontan. Arah perpindahan dari transport ini melawan gradien konsentrasinya. Transport aktif memerlukan bantuan dari beberapa protein, contohnya protein dari karir protein serta ionoktor. Ada dua macam transport aktif, yaitu primer dan sekunder. Transport aktif primer memakai energi langsung dari ATP. Dan yang selanjutnya kita bahas itu adalah endositosis dan exositosis. Endositosis artinya memasukkan makromolekul ke dalam sel dari materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Jenis-jenisnya ada tiga, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis. Exositosis yang merupakan mekanisme transport molekul besar yang contohnya protein dan polisakarida yang melintasi membran plasma dari dalam keluar sel atau sekresi dengan cara menggabungkan vesikula yang berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Contoh dari transport aktif yaitu adalah pompa natrium dan kalium yang digunakan untuk memindahkan molekul keluar memasuki sel. Sementara contoh dari transport pasif yaitu masuknya oksigen dari paru-paru ke saluran darah. Oke, sekian dari materi biologi yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih buat guru pembimbing Ibu Selvi Elene Lase. Semoga berkenan dengan tugas saya ini. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.